Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 289215031, kelas A atau reguler plus, program studi manajemen, mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Baik, kali ini saya akan membahas tentang asuransi atau insurance untuk ujian akhir semester atau UAS. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peran yang tidak jauh beda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi. Dalam dunia bisnis, banyak sekali resiko yang tidak dapat diprediksi secara rasional. Para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkatan kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu keluarga yang menghadapi resiko cacat atau meninggal dunia. Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan regulasi pada tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Diharapkan dengan makin berkembang industri asuransi di Indonesia, maka semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun ke tahun akan semakin meningkat. Pada era globalisasi seperti ini, kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat. Oleh karena itu, pertumbuhan atau perkembangan industri asuransi di Indonesia semakin dan akan terus meningkat. Poin 1.2, rumusan masalah. Apa pengertian dari asuransi? Yang kedua, apa saja fungsi dan tujuan asuransi? Yang ketiga, apa saja prinsip dalam asuransi? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan polis dan premi asuransi? Yang kelima, apa pengertian dari asuransi syariah? Yang keenam, perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Terus masuk ke tujuan. Makalah ini ingin bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui tentang asuransi, manfaatnya, juga untuk mengetahui tentang prinsip asuransi dan peraturan asuransi yang berlaku di Indonesia. Sama halnya seperti bank, asuransi juga memiliki asuransi syariah. Maka dalam makalah ini diperjelas pengertian asuransi syariah dan perbedaannya dengan asuransi konvensional. Bab kedua, pembahasan 2.1, pengertian asuransi. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem atau bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapat penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit. Teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Menurut ketentuan pasal
46 KUHD, asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepada karena kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat suatu event atau peristiwa tidak pasti. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang usaha perasuransi atau Undang-Undang Asuransi. Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan atau bertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita pertanggung yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasari atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus memenuhi syarat sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untuk menguntungkan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH Perdata. Berdasarkan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non asuransi seperti kegiatan underwriting, aktuaria, klaim, dan reimbursement atau restorasi. Penjamin underwriting adalah seorang penaksiran atau penilaian dan penggolongan derajat risiko yang diakibatkan pada calon tertanggung serta pembuatan keputusan untuk menerima atau menolak risiko tersebut. Aktuaria atau aktuarial adalah fungsi pada suatu perusahaan asuransi yang menetapkan prinsip-prinsip matematika pada asuransi, termasuk mengkalkulasi atau memperhitungkan daftar harga premi serta memastikan kesehatan perusahaan dari segi keuangan. Klaim adalah beban yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi terhadap pemegang polis sehubung dengan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan konsumen atau pemegang polis akibat terjadinya peristiwa yang diasuransikan atau yang jatuh tempo. Reasuransi adalah pihak yang menerima pertanggung ulang dari suatu penutup asuransi. Restorisasi adalah pelimpahan risiko dari perusahaan reasuransi kepada perusahaan reasuransi lain. Terus 2.2 tentang fungsi tujuan asuransi, di mana seorang sebagai fungsi dan tujuan asuransi di samping sebagai membentuk pengendalian risiko secara finansial, asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang mengklarifikasi dalam beberapa fungsi sebagai berikut.
Fungsi yang pertama adalah fungsi utama atau premier. Nah, yang poin A, mengalihkan resiko sebagai saran atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau kerugian atau challenge of loss dari tertangguh sebagai original risk return kepada satu atau beberapa penangguh atau all risk transfer mechanism, sehingga ketidakpastian atau uncertainty yang berupa kemungkinan terjadi kerugian atau akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan berubah menjadi suatu proteksi asuransi yang pasti. Setelah ini merupakan kerugian yang menjadi ganti rugi atau satuan klaim dengan syarat pembayaran premi. Poin B, penghimpunan dana sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau pemegang polis yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah. Dana yang dihimpun tersebut merupakan premi biaya perasuransi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penangguh dikelola demikian rupa sehingga dana tersebut berkembang yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita salah satu tertangguh. Poin C, premi seimbang untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan oleh masing-masing tertangguh adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan risiko yang dialihkan kepada penangguh dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertangguh dihitung berdasarkan suatu tarif premi atau rate of premium dikalikan dengan nilai pertanggungan. 2.2 tujuan asuransi. Adapun tujuan asuransi adalah sebagai berikut: memberikan jaminan perlindungan dari resiko kerugian yang diderita satu pihak, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan makin banyak tenaga, waktu, dan biaya. Pemerataan biaya yaitu cukup banyak dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya tidak tertentu dan tidak pasti. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas tanggungan yang diberikan oleh peminjam uang sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khususnya berlaku untuk asuransi jiwa. Prinsip dasar asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 macam risiko dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, almost good five from my house, indemnity, dan subro dan contribution. Insurable interest adalah hak mengasuransikan yang ditimbulkan dari satu hubungan keuangan antara tertangguh dengan diasuransikan dan diakui secara hukum. Jadi, Anda dikatakan memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan apabila ada penderita kerugian keuangan
seandainya terjadi musibah menimbulkan kerugian atau kerusakan atas objek tersebut. Kepentingan keuangan ini kemungkinan Anda mengasuransikan harta benda atau kepentingan Anda apabila terjadi musibah atas objek yang diasuransikan dan terbukti bahwa Anda tidak memiliki kepentingan keuangan atas objek tersebut, maka Anda tidak berhak menerima ganti rugi. Most good faith adalah suatu tindakan yang mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Artinya si penangguh harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala suatu tentang luasnya syarat dan kondisi dari asuransi, dan si tertangguh juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Intinya, Anda berkewajiban memberi sejelas-jelasnya dan dengan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang terkait dengan objek yang diasuransikan. Prinsip ini pun menjelaskan risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas, secara teliti. Terus proximate cause adalah suatu penyebab aktif efisien yang ditimbulkan rantai kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi, suatu yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. Jika apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkai peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadi musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah unbroken chain of event, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Indemnity adalah suatu mekanisme di mana pertanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upaya menempatkan pertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278. Subrogation adalah pengalihan hak tuntut pertanggung kepada penangguh setelah klaim dibayar. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi apabila seseorang penangguh telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertangguh, maka penangguh akan mengganti kedudukan tertangguh dalam segala hal yang menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertangguh. Contribution adalah hak penangguh untuk mengajak pertanggung lain yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajiban terhadap tertangguh untuk ikut memberikan indemnity. Adalah Anda dapat saja mengasuransikan harta benda yang sama dengan beberapa perusahaan asuransi, namun bila terjadi kerugian atas objek yang diasuransikan, maka secara otomatis prinsip kontribusi berlaku, prinsip kontribusi. Terus polis 2.4 polis asuransi menurut ketentuan pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis yang memuat kesepakatan, syarat-syarat harus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban para pihak penangguh dan tertangguh dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis asuransi adalah terbukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi, perjanjian antara kedua belah pihak yang mendapatkan kekuatan secara hukum. Menurut ketentuan pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memenuhi syarat-syarat yang khusus berikut ini. Poin A, hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi. Poin B, nama tertangguh untuk diri sendiri atau pihak ketiga. Poin C, uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan. Poin D, jumlah yang diasuransikan atau nilai pertanggungan. Terus poin E, bahaya atau event yang ditangguh oleh penangguh. Poin F, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penangguh. Poin G, premi asuransi. Poin H, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penangguh dan sebab janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak. Poin 5, poin 2, poin 5, pengertian asuransi syariah. Didefinisikan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha yang saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau baru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko atau bahaya tertentu melalui akad sesuai dengan syariah. Terus asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para partisipan atau anggota atau peserta atau mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau keseluruhan kontribusi yang dapat digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan atau anggota atau peserta. Peran perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari sisi dana-dana atau kontribusi yang diterima atau dilimpahkan kepada perusahaan. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun, artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Asuransi syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan asuransi konvensional, yaitu mencari ridha Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat. Asuransi syariah memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik pada gilirannya bisa membedakan dirinya dengan asuransi konvensional. Di antaranya karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, akad dilakukan adalah akad at-takafwi. Yang kedua, selain tabungan, peserta juga membuat tabungan derma. Yang ketiga, merealisir prinsip bagi hasil. Secara struktur, landasan operasional asuransi syariah di Indonesia masih menginduk pada peraturan usaha perasuransian secara umumnya atau konvensional.
baru adanya peraturan yang secara tegas terjadi asuransi syariah pada asuransi keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan nomor KEP 4499/LK/2000 tentang jenis penilaian dan pembatasan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syariah. Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah secara garis besar, misi utama asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial, sedangkan asuransi syariah misi yang diemban adalah misi akil dan misi ibadah, misi ekonomi dan misi pemberdayaan umat. Dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengatasi pelaksanaan operasional perusahaan bagi agar terbebas dari praktik-praktik yang tentang prinsip syariah. Dan asuransi konvensional tidak ada dewan pengawas sehingga dalam praktiknya tidak diawasi, kemungkinan pelaksanaan tidak sesuai dengan kaidah syariah. Akad yang ada dalam asuransi konvensional didasarkan pada jual beli, sedangkan akad asuransi syariah didasarkan pada tolong menolong. Investasi dana dan dalam asuransi konvensional bebas tetapi masih dalam batas-batas perundangan dan tidak dibatasi oleh halal dan haramnya objek atau sistem yang digunakan. Bedanya hal ini di investasi dana asuransi syariah dan investasi yang dilakukan bedanya hanya asuransi syariah dilakukan dengan batas perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan tempat investasi yang terlarang. Selain itu, dana yang terkumpul dari premi peserta asuransi konvensional seluruhnya menjadi milik perusahaan dan perusahaan bebas menginvestasikan dana tersebut kemana saja, sedangkan dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah dalam bentuk iuran atau kontribusi penuhnya milik peserta. Perusahaan hanya berperan sebagai pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut. Tidak ada pemisah dana dalam asuransi konvensional. Pada beberapa produk tentu dapat mengakibatkan dana hangus. Dalam asuransi syariah ada pemisahan dana, yaitu dana baru, dharma, dan dana peserta yang tidak mengenal dana hangus. Adanya transfer of risk dalam asuransi konvensional atau yang terjadinya transfer resiko dari nasabah kepada penangguh atau perusahaan lain. Hal ini asuransi syariah yang mengenal adanya sharing of risk yang berarti terjadi proses saling menangguh antara satu peserta dengan peserta lain. Sumber dana klaim dalam asuransi konvensional dari rekening perusahaan akan menangguhkan resiko dari peserta asuransi. Ini terjadi karena segala resiko sudah ditransfer dari nasabah ke perusahaan. Sumber dana klaim dalam asuransi syariah dari rekening baru, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mengalami musibah, maka peserta lain akan ikut menanggung resiko. Dalam asuransi konvensional, seluruh keuntungan didapat adalah milik perusahaan, sedangkan asuransi syariah
keuntungan tidak sepenuhnya milik perusahaan, tetapi bagi antara peserta dan perusahaan, sesuai dengan prinsip bagi hasil. Bab ketiga penutup, kesimpulannya poin 3.1. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi dan penanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertangguh karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertangguh yang ditimbulkan dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasari atas meninggal atau kehidupan seseorang yang dipertanggungan. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi, seperti kegiatan underwriting atau aktuaria atau klaim atau asuransi atau restorasi. Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi pihak tertangguh, antara lain dapat memberikan rasa aman, perlindungan sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit sebagai tabungan dan sumber pendapatan sebagai salah satu penyebaran risiko, serta dapat membantu meningkatkan kegiatan usaha. Daftar pusaka diambil dari https://www.lightsharenet.com net. Terus yang kedua dari http://legalbanking.wordpress.com. Terus yang ketiga http://multinightblogspot.com. Terus yang selanjutnya dari jonandewangga.wordpress.com. Terus http://www.sarjanaku.com. Terus yang ke selanjutnya makalah http://makalah manjanani.blogspot.com. Terus yang selanjutnya http://www.tugu.com. Terus selanjutnya http://sandi07.file.wordpress.com. Terus yang terakhir http://binaria.blogspot.com. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.